Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Aulia Dewi. Saya dari jurusan Psikologi 4A dari IAIN Tulungagung. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang kegiatan saya selain kuliah online di masa pandemi ini. Saya mengikuti webinar yang mengusung tema menulis asik skripsi dan karya tulis ilmiah di era globalisasi yang diselenggarakan oleh Universitas Bung Hatta. Di sini saya bisa belajar bagaimana cara menulis skripsi atau karya tulis ilmiah yang baik dan benar, dan diajari bagaimana caranya mencari referensi dalam bentuk jurnal maupun buku. Saya juga mengikuti One Talk Show yang mengusung tema ubah insecure menjadi bersyukur. Di sini saya belajar bagaimana cara kita menghargai diri sendiri dan merubah insecure itu menjadi semangat atau motivasi kita untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur lagi untuk kehidupan selanjutnya. Saya juga mengikuti workshop yang diadakan oleh HMJ Psikologi Islam IAIN Tulungagung yang mengusung tema personal branding, find your passion, know your limit. Di sini saya belajar bagaimana cara kita mengetahui passion diri kita sendiri, memilih jurusan peminatan antara klinis, sosial, bio, maupun pendidikan. Saya juga mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh BEM Universitas Negeri Malang yang mengusung tema berdamai dengan trauma. Di sini saya belajar bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu kita akan tetap terbayang-bayang oleh rasa trauma dan kita sulit untuk melangkah atau menghadapi masa depan. Saya juga mengikuti kegiatan yang diadakan Lingkar Psikologi dalam perayaan Hari Kesehatan Mental Dunia. Di sini saya bisa belajar lebih banyak lagi apa yang saya tidak ketahui dalam dunia psikologi atau yang belum saya dapat dari kuliah atau dari dosen atau dari pengalaman saya pribadi. Saya juga mengikuti pelatihan Bender Gestalt Test yang diselenggarakan oleh IAIN Tribakti Kediri. Saya juga mengikuti kajian online yang ada di Zoom, IG, terus Gmail maupun Telegram. Saya juga bergabung grup. Saya ingin belajar atau mendalami bahasa Arab lebih dalam lagi di grup Telegram. Saya juga mengikuti galang dana yang diadakan oleh FKMJ untuk korban bencana yang ada di Jombang, Jawa Timur karena banjir. Dan di situ saya bisa belajar bagaimana kita menghargai uang atau kita tidak boleh boros dengan menghabiskan uang, karena di situ saya belajar betapa susahnya mencari uang, dan saya di situ tingkat kepedulian orang sekitar Jombang itu bagaimana. Dan saya juga sering ikut bergabung acara FKMJ ngopi bareng. Di situ kita bisa kenal antar anggota satu dengan yang lain. Kita bisa akrab lebih kompak. Saya juga biasanya mengikuti agenda ngopi bareng yang diadakan oleh FKMJ. Itu saya bisa mengetahui bagaimana karakter, sifat dari beberapa anggota, dan di situ kita bisa lebih kompak, lebih solid lagi dalam. FKMJ juga mengadakan dolan bersama atau jalan bersama. Selama saya kuliah online, saya diajak liburan oleh keluarga saya ke Telaga Sarangan. Terus saya juga diajak ke wisata alam Watu Rumpuk dan pendakian Tapak Bimo daerah Madiun. Terus saya juga diajak ke Sun City Water and the Park Kota Madiun. Terus saya juga diajak ke ekowisata mangrove yang ada di Surabaya. Saya juga biasanya mengisi waktu luang saya dengan membantu orang tua
atau kadang saya juga suka membaca Wattpad. Di dalam Wattpad itu kita bisa belajar dunia luar itu seperti apa, meskipun cerita Wattpad kadang itu tidak nyata, tapi beberapa cerita Wattpad ada yang dari pengalaman pribadi. Terus saya juga kalau waktu luang itu melihat video atau YouTube. Saya juga menonton film, kadang juga menonton drama Korea. Kumpul bersama teman saya waktu selama pandemi ini mencari kuliner atau hanya sekedar jalan-jalan untuk mengembalikan mood supaya lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas. Saya pergi ke Surabaya untuk membeli buku mata kuliah yang dibutuhkan untuk semester ini, dan saya juga sekalian mengunjungi saudara saya yang ada di Surabaya karena sudah lama kita tidak pernah bertemu, dan saya juga bisa flashback atau mengingat ulang masa kecil saya selama saya di kota Surabaya. Saya biasanya mengunjungi rumah nenek saya yang ada di Ponorogo. Dan saya di sana diajak ke mencari makanan-makanan khas Ponorogo, atau biasanya sering diajak kuliner atau enggak diajak ke tempat berkunjung di wisata Ngebel yang ada di Ponorogo. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak atau mendengarkan sedikit cerita dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.